Ya, metode pembelajarannya mungkin akan ada pre-test atau post-test, kemudian ada kuliah tanya jawab, mungkin nanti akan ada tugas dari dosennya berkaitan dengan topik praktikum ini. Tapi kita juga nanti ada tugas tugas secara umum ya, tugas tugas besar. Jadi ada tugas berkaitan dengan kromatografi kolom. Jadi setelah UTS itu akan ada 2 kali pertemuan lagi, habis itu akan ada tugas-tugas. Nanti tugasnya saya berikan di awal, nanti mungkin bisa kormanya menghubungi saya ya. Oke. Untuk format kayaknya hampir sama ya dengan format praktikum, untuk maksudnya ketentuan penulisannya. Oke. Jadi nanti kalian akan ada tugas untuk nanti dibagi, kalian ada berapa jadinya sekarang? 93 orang ya kuliahnya ya? Jadi dia? Iya, Bu, 93. Iya. 93 itu tugasnya ada topiknya ada 1, 2, 3. Jadi ada dua tugas ya. Jadi ada 3 topik. 3 topik mungkin lebih baiknya dibagi 10 kelompok aja ya. Dibagi 10 kelompok, jadi satu kelompok itu mengerjakan, misalnya ada yang dapat tugas kromatografi kolom, jadi satu kelompok mengerjakan tugas kromatografi kolomnya, kemudian satu lagi nanti membahas tentang jurnal. Tapi yang untuk berupa paper itu yang ini aja ya, yang tugas tentang kromatografinya. Kalau yang jurnal ekstraksi mungkin bisa dibuat kayak review, kalian ambil jurnalnya nanti dipresentasikan, seperti itu. Jadi untuk jurnal ekstraksi itu dikerjakan oleh semua kelompok dan tugas per topik ini, jadi kromatografi kolom, kromatografi kertas, dan kromatografi gas itu nanti dikerjakan, dibuat seperti paper ya, ngikutin format tadi. Kemudian ini ketentuannya sama untuk kuliahnya. Ya, kita lihat. Yang paling penting di sini mungkin kalau ini kan hadir di ini 15 menit ya, sesuai ini maksimal 15 menit keterlambatan yang diizinkan. Kemudian kehadiran, kalian wajib hadir 70% tatap muka. Jadi adik-adik wajib hadir ya 75%. Jadi kalau total kita ada pertemuan 16 kali pertemuan, berarti 75% dari 16 kali pertemuan minimal kalian harus hadir 12 kali. Baru kalian nanti bisa ikut ujian. Karena itu merupakan persyaratan untuk bisa mengikuti UAS nantinya ya. Kalau kalian nggak di absen sekian kali, maka nilainya itu nggak akan muncul. Jadi udah by system seperti itu. Kemudian tidak ada ujian susulan untuk UTS dan UAS kecuali dengan alasan yang jelas, tidak ada ujian perbaikan atau remedial ya. Kemudian kalau yang ketahuan menyontek atau bekerja sama itu nilainya E ya, seperti itu. Karena ini sistemnya online, mungkin kita nggak bisa memberikan 2 kali peringatan ya. Kalau kecuali nanti ujiannya berupa essay, jadi tergantung dosennya. Kalau ada yang mau ujiannya essay tapi online Webex, itu mungkin bisa akan diberikan peringatan. Tapi kalau ujiannya berupa Google Form atau ujian lisan, mungkin nggak akan ada susah untuk memberikan peringatan seperti itu ya. Kemudian apalagi hasil pembelajaran, nanti setelah akhir proses pembelajaran adik-adik wajib mengisi kuesioner ya seperti biasa ya. Di akhir kemudian ini untuk porsi tugasnya, ada tugas pembuatan proposal 25%, yang tadi tugas kromatografi kolom, kertas itu yang merupakan tugas saja, kemudian tugas lainnya misalnya dari masing-masing dosen ada memberikan tugas tertentu itu masuk ke situ. Kemudian ada nilai kuis, ada nilai UTS dan UAS. Seperti itu persentasenya. Kemudian ini untuk skalanya. Untuk jadwal kita pakai satu kelas aja ya. Jadi setiap hari Rabu ya pada jam yang sama, nanti digabung aja kelasnya antara kelas A dengan kelas B. Jadi gabung seperti ini. Jadi biasa kita dari praktikum lanjut ke kuliah.
Bentar ya. Sudah? Jadi dari saya itu ada 2 kali pertemuan dulu, nanti lanjut dengan Bu Nova ya. Berkaitan dengan konsep dasar pemisahan, syarat-syaratnya, dan topik KLT. Nanti ada lagi dari saya itu kromatografi kertas, kemudian dengan Prof. Gelgel, destilasi, rekristalisasi, dan kromatografi gas. Kemudian setelah UTS itu ada dengan Bu Linda. Di Bu Linda ada tentang kromatografi kolom, elektroforesis, dan ada membahas tugas kromatografi kolom. Jadi 3 kali dengan Bu Linda, 3 kali dengan Prof. Gelgel, Bu Nova juga 3 kali. Ada UTS dan UAS. Seperti itu untuk jadwalnya. Ada yang mau ditanyakan? Ada deh? Ini untuk RPS-nya ya. RPS-nya untuk CPL-nya sama. Jadi saya lewati aja, nanti bisa kalian baca. CPMK-nya juga sama, hampir sama ya, antara yang kuliah dengan praktikum ada 5 CPMK. Kemudian untuk topik-topiknya, bahan kajian yang kita bahas secara umum ada ini. Jadi teknik dasar dan konsep dasar dari metode pemisahan itu seperti apa, kemudian konsep dasar pemisahan dengan ekstraksi, jenis-jenis ekstraksi, pelarut, dan syarat ekstraksi cair-cair, kemudian pemisahan menggunakan kromatografi. Jadi kromatografi itu ada beberapa macam, nanti ada beberapa kali pertemuan ya, ada kromatografi kertas, kolom, kromatografi gas. Kemudian ada destilasi dan rekristalisasi, Oke. Ini lebih rinci lagi rencana pembelajarannya untuk sesuai jadwal yang tadi. Jadi ada RPS dulu di awal. Ini beberapa acuan yang bisa kalian gunakan ya. Jadi pustakanya udah ada di sini. Ada link YouTube juga yang bisa Dedek pelajari. Kemudian, jadi untuk metode pemisahan ini buku buku yang bisa kalian gunakan itu bebas. Yang penting ada pemisahan di dalamnya. Entah itu buku tentang kromatografi bisa. Yang penting ada disesuaikan dengan topik kuliahnya ya. Karena nggak ada buku yang spesifik khusus pemisahan saja. Pasti biasanya dia yang ada itu pemisahan dan ada kombinasinya dengan kromatografi biasanya, atau buku-buku tentang pemisahan secara instrumental itu biasanya di depannya juga ada teori sedikit tentang pemisahan konvensional seperti itu. Ya, jadi ada ekstraksi cair-cair, kemudian pemisahan dengan KLT. Nanti saya ada PowerPoint untuk membahas sedikit tentang masing-masing topik ini. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk tugasnya ya, mungkin saya bisa sampaikan di awal secara garis besar. Itu kan ada 3, kromatografi kolom, kertas, dan kromatografi, apa lagi satu tadi tugasnya? Kolom, gas, dan kertas, 3 ya. Ya, jadi tugasnya itu adalah nanti adik-adik mencari dulu, mencari literatur, bisa mencari referensi e-book ataupun buku hard copy ataupun dari jurnal, publikasi-publikasi yang berkaitan dengan topik tersebut. Nanti kalian buat papernya, jadi seperti biasa di awal itu ada pendahuluan, latar belakang, tujuannya apa, rumusan masalahnya, kemudian di bab 2 itu ada tinjauan pustaka. Jadi ada review materi sedikit berkaitan dengan kromatografi kolom. Kemudian di bab 3 mungkin bisa kalian di sana memberikan satu contoh pemanfaatan. Misalnya di bab 2 itu udah kalian berikan contoh beberapa contoh kromatografi kolom itu biasanya digunakan untuk pemisahan apa aja.
Kemudian satu kalian bahas sesuai dengan jurnal itu kalian bahas di bab 3-nya ya, jadi pembahasan. Dan nanti kesimpulan daftar pusat. Seperti itu kurang lebih. Bagaimana adik-adik? Saya lanjut ke materi sedikit untuk metode pemisahan. Jadi nanti pentingnya kalau metode pemisahan sih biasanya lebih digunakan di preparasi sampel ya. Nah, di sini pentingnya kalian juga memahami metode pemisahan yang sesuai. Apakah nanti pemisahan ini tujuannya untuk apa? Analisis kualitatif sajakah atau sampai ke analisis kuantitatif? Jadi kalau dia sampai ke analisis kuantitatif, kita usahakan mencari metode pemisahan yang paling selektif yang dapat memisahkan dengan baik ya senyawa yang kita inginkan sebelum dianalisis lebih lanjut. Bagaimana adik-adik? Ini mungkin e-book yang lumayan bagus ya. Ahuja Chromatography and Separation Science bisa kalian gunakan. Banyak di sana teorinya. Ya, ini beberapa daftar pustaka yang bisa kalian gunakan juga sudah saya cantumkan di sini ya. Yang bisa ada digunakan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalian bisa membaca semua referensi artikel jurnal yang terkait dengan topik kuliah kita. Untuk RPS kontrak ada yang mau ditanyakan? Jadi saya harap kalian bisa memahami RPS-nya karena itu merupakan capaian perkuliahan kita untuk yang pertama ini. Jadi kalian memahami tentang RPS, capaian mata kuliah, harapan capaiannya dalam satu semester seperti apa, dan nanti ada pembahasan sedikit tentang konsep dasar pemisahan. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Adik-adik? Dari saya belum, Ibu. Oke. Sepertinya belum ada, Ibu. Oke, saya lanjut ke materi sedikit aja ya. Sharing. Sudah kelihatan adik-adik PowerPoint saya? Sudah, Ibu. Oke, jadi pendahuluan. Ini pustakanya ya. Ini udah tahu ya semua dosennya yang mengampu mata kuliah ini? Ada yang belum kenal? Sudah, Ibu. Diajar? Sudah, Ibu. Oke. Ini referensi yang bisa digunakan. Ini capaian pembelajarannya sudah tadi. Ini yang akan kita bahas sedikit. Jadi, apa sih itu metode pemisahan? Ada yang tahu nggak dari slide ini? Ada sampel, ada matriks, ada analit. Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Apa yang dimaksud dengan metode pemisahan? Izin berpendapat, Bu. Silakan Ari. Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi menurut saya apa yang akan kita pelajari di mata kuliah ini yaitu metode pemisahan berdasarkan slide. Yang pertama, kita akan berusaha untuk mencari suatu analit. Jadi apa itu analit? Jadi saya akan jelaskan dari awal sampel. Jadi katakanlah kita memiliki suatu sampel yang dimana kita memiliki sasaran tertentu atau kandungan tertentu yang terdapat dalam sampel tersebut. Proses ketika kita ingin mencari analit tersebut atau hal yang ingin kita tuju tersebut tentu tidak langsung secara murni terdapat pada suatu sampel. Ada juga yang terdapat atau ada juga yang namanya matriks. Jadi dalam satu sampel atau zat yang ingin kita uji terdapat dua hal yaitu analit, hal yang ingin kita cari, dan matriks. Matriks merupakan senyawa atau zat lain
yang tercampur di dalam satu sampel, sehingga kita harus memisahkan antara analit dan matriks sehingga kita dapat mencari apa yang ingin kita cari dalam suatu senyawa atau suatu zat. Begitu. Jika salah mohon diluruskan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ari ya, sudah tepat sekali. Ya, jadi untuk analisis itu biasanya ada dua tujuannya, ada analisis kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuali itu hanya untuk mengidentifikasi golongan, kuantitatif itu menetapkan kadarnya. Nah, biasanya kalian punya sampel itu dia mengandung kan banyak komponen di dalamnya ya. Nah, di sana komponen itu bisa ada analitnya dan matriksnya. Apa yang dimaksud dengan analit? Apa yang dimaksud dengan matriks? Kalau analit itu adalah senyawa yang ingin kalian analisis. Sementara matriks itu adalah komponen lain yang ada di dalam sampel yang mungkin dia dapat mengganggu analisis keberhasilan analisis kalian. Oleh karena itu di sini kalian perlu metode pemisahan untuk memisahkan si analit kita dari matriksnya. Oke, saya lanjutkan. Ini kedudukan pemisahan dalam proses analisis kualitatif ya. Jadi biasanya kita dia memegang peranan yang sangat penting pemisahan tersebut. Karena di sini akan poin ini menentukan keberhasilan analisis. Kalau kita salah dalam mengekstraksi atau dalam memisahkan, atau malah mungkin di sana saat kalian ekstraksi kalian mengambil fraksi yang salah, analitnya malah kebuang, maka sampai akhir kalian tidak akan mendapatkan analit yang kalian inginkan karena dia sudah terbuang, seperti itu misalnya. Lalu kalian menyatakannya negatif, padahal sebenarnya metode ekstraksinya salah, seperti itu. Makanya metode pemisahan itu memegang peranan yang sangat penting. Tidak hanya di analisis saja, tapi misalnya apa? Kalian ada yang suka ke teknologi. Teknologi lalu perannya analisis di mana? Iya, dalam penjaminan mutu sediaan farmasi. Itu kan perlu preparasi sampel terlebih dahulu, perlu dilakukan pemisahan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa mutu dari sediaan farmasi yang kita hasilkan itu memenuhi persyaratan atau ketentuan farmakope yang berlaku di Indonesia. Seperti itu. Begitu juga di bahan alam. Kalian punya sampel bahan alam, kalian mau mengambil misalnya golongan apa? Fenol, flavonoidnya. Tapi malah di sana pelarut yang kalian gunakan tidak sesuai untuk mengambil golongan fenol atau flavonoidnya, maka kalian tidak mendapatkan komponen tersebut. Seperti itu. Oke, ini beberapa jenis metode pemisahan yang nanti akan kita pelajari. Ya. Nah, secara umum kalau dilihat dari jenis sampelnya, itu ada sampel padat, cair, gas. Ini beberapa metode pemisahan yang dapat digunakan. Ya. Nah, ini adalah dasar pemisahan. Jadi dasar yang menentukan. Misalnya seperti presipitasi atau pengendapan. Apa sih di sana prinsip dasar yang mendasari pemisahan dalam hal tersebut? Di sana yang membedakannya itu adalah kelarutan. Jadi perbedaan kelarutan antara analit yang satu dengan komponen yang satu dengan komponen yang lainnya itu dapat menyebabkan terjadinya pengendapan. Misalnya si A dia larut dalam pelarut tersebut sementara si B tidak. Maka di situ dia kemungkinan dia bisa mengendap. Kemudian ada destilasi. Itu prinsip dasarnya adalah perbedaan titik didih atau volatilitas. Kemudian ada LLE. Ada yang tahu nggak LLE dengan SPE? Nanti yang banyak kita bahas itu adalah LLE ya, dengan Bunova, nanti kayaknya ekstraksi cair-cair, dan banyak juga di kromatografi. Kemudian kristalisasi itu berkaitan dengan pemisahan, dan elektroforesis itu akan ada satu topik. Ada yang tahu LLE itu apa? Jadi LLE itu adalah liquid-liquid extraction atau ekstraksi cair-cair. Jadi di sini yang prinsipnya itu adalah partisi di antara dua fase cair. Jadi perbedaan kelarutannya di antara dua fase cair yang tidak saling bercampur. Seperti itu. Kemudian mungkin nanti saya jelaskan dengan gambar. Nah, ini namanya SPE. SPE itu adalah solid phase extraction. Prinsip yang mendasarinya itu adalah adsorpsi atau partisi pada sorben padat. Oke, kira-kira dari gambar ini
Ini adalah proses SPE. Apa yang Adik-adik tangkap dari gambar tersebut? Ada yang bisa menjelaskan proses SPE dari gambar ini? Bagaimana Adik-adik? Ada yang bisa menjelaskan? Atau saya beri waktu 2-5 menit ya. Silakan dipelajari dulu gambarnya dan dicari informasinya berkaitan dengan SPE atau Solid Phase Extraction. Nanti saya minta satu orang untuk menjelaskan gambar ini. Bagaimana adik-adik? Ada yang bisa menyampaikan terkait dengan SPE apa yang sudah kalian dapatkan informasinya? Izin menjawab, Bu. Oke, silakan. Baik. Armida. Oh. Siapa yang duluan? Daya Nasri dulu ya. Silakan Daya Nasri. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang saya tangkap itu untuk yang gambar pertama itu, pertama-tama itu ada proses conditioning atau pengkondisian. Jadi di situ itu si ini namanya penjerap ya, Bu. Si penjerap atau cartridge-nya itu dialiri pakai pelarut sampel gunanya untuk membasahi permukaan si cartridge itu dan menciptakan pH nantinya yang sama di dalam itu. Sehingga nantinya diharapkan perubahan-perubahan kimia yang terjadi ketika sampel dimasukkan itu dapat dihindari. Kemudian yang selanjutnya itu ada sampel introduction atau di situ kita sampelnya dimasukkan atau dilewatkan ke cartridge itu untuk menahan analit yang diharapkan. Sementara komponen yang terelusi atau untuk menahan komponen yang tidak diharapkan itu untuk menahan komponen yang tidak diharapkan di dalam si cartridge ini. Kemudian selanjutnya ada washing atau pembilasan. Jadi tahap ini tuh untuk menghilangkan seluruh komponen yang tidak tertahan oleh penjerap atau cartridge selama tahap retensi atau tahap sample introduction sebelumnya. Kemudian yang terakhir itu tahap elution atau elusi. Jadi ini merupakan tahap akhirnya untuk mengambil analit yang dikehendaki atau yang diinginkan jika analit tersebut tertahan pada penjerapnya cartridge itu sendiri. Seperti itu, Bu. Mohon maaf apabila salah. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Nasri. Armida mau menambahkan, silakan. Baik, Bu. Jadi sepengetahuan saya, seperti yang kita ketahui di gambar ini, jawaban saya sih kurang lebih sama seperti yang tadi, cuma saya ingin mengutarakan pendapat saya dulu. Jadi SPE ini ada 4 fase. Yang pertama itu seperti yang dibilang oleh jadi ada conditioning atau pengondisian, kemudian dilanjut oleh sample introduction, ada biasa disebut retensi, kemudian ada washing atau pembilasan, dan yang terakhir ada elution atau elusi. Jadi pada tahap pertama atau conditioning, yaitu ada pengkondisian penjerap sebelum sampel dimasukkan untuk menjamin
reprodusibilitas retensi si analitnya ini. Kemudian dilanjutkan pada tahap retensi, jadi nanti analitnya yang akan diabsorpsi. Kemudian komponen matriks yang tidak diharapkan itu komponen matriks lain yang tidak diharapkan nanti akan dikeluarkan begitu. Kemudian ada pembilasan, jadi nanti kolomnya itu akan dibilas untuk menghilangkan matriks yang tidak diinginkan. Dilanjutkan pada terakhir ada ilusi, yaitu komponen matriks yang tidak diharapkan akan tertahan, kemudian analis yang tertetapkan dan termenukan siap di ilusi untuk lebih lanjut. Ya, terima kasih Armida dan Dea Nasri ya. Jadi SPE benar seperti yang disampaikan temannya. Jadi yang di awal itu ada conditioning, kemudian introduction sampel itu sama dengan aplikasi sampel ya. Jadi penuangan sampel ke dalam kolom SPE. Di awal kita mengkondisikan dulu sorben yang ada di dalam kolom SPE-nya dengan pelarut yang sesuai. Bisa dengan metanol, air, atau kalau misalnya pakai buffer di sana ada dengan tambahan buffer. Jadi dilewatkan dulu airnya, buffernya, metanolnya, tergantung sampel yang ada dipisahkan apa. Itu juga menentukan nanti pemilihan kolom SPE apa yang akan kalian gunakan. Nah, jadi gampangnya seperti itu. Jadi sampel dituang, kemudian tahap washing ini kita mencucinya dengan beberapa pelarut, di mana kita yakin bahwa si analit kita tuh nggak larut dalam pelarut tersebut. Jadi tujuan washing itu apa? Namanya juga washing, pencucian. Jadi untuk menghilangkan komponen-komponen lain selain sampel kalian. Nah, di sini misalnya yang kalian inginkan itu adalah yang butiran berwarna hitam. Jadi dia keluar di sini. Terakhir, setelah dicuci, baru kalian pakai pelarut yang hanya melarutkan si analit, maka si analitnya itu akan terbawa bersama pelarut yang terakhir yang kalian gunakan pada saat elusi. Mudah-mudahan jelas ya. Nanti bisa ditanyakan lagi di pertemuan berikutnya kalau kalian menemukan sesuatu yang belum dipahami. Nanti silahkan di browsing e-booknya. Sekarang bisa pakai e-book, bisa pakai buku hard copy, atau misalnya kalian belajar dari website tertentu berkaitan dengan pemisahan juga boleh. Ekstraksi cair-cair ini nanti lebih banyak dibahas oleh Munova ya. Jadi di sana menggunakan pelarut yang tidak saling bercampur, itu intinya. Jadi ini kemudian ini proses skematik untuk LLE. Jadi bagaimana menentukan analisis atau mengekstraksi sampel tersebut secara ekstraksi cair-cair. Jadi dilihat dulu apakah sampelnya di dalam larutan atau tidak. Iya, baru kita masuk ke tahapan ini. Kalau tidak, maka kita harus larutkan dulu dia. Kalau sudah dalam bentuk larutan, lalu kita melakukan perlakuan. Misalnya di sana ada adjustment, penyesuaian pH. Kemudian kita tambahkan pelarut yang tidak bercampur dengan pelarut sebelumnya. Nanti akan dua fase yang terpisah. Nanti kalau terbentuk emulsi di sana maka harus dipecahkan dulu emulsinya. Setelah jelas terpisah dua fase, maka kita tentukan dia ada di fase mana, apakah di fase atas atau fase bawah. Baru nanti kita ambil fase tersebut. Jadi kita analisis sampelnya kurang lebih seperti itu tahapannya untuk LLE. Ini beberapa metode pemanfaatan metode KLT ya. Jadi untuk menentukan sampel yang representatif. Kemudian metode pemisahan, maksud saya. Jadi untuk kita harus memastikan bahwa analit kita itu tidak hilang selama proses preparasi sampel. Kemudian tidak terjadi kontaminasi. Kemudian mungkin ada di sana juga pemisahannya itu berkaitan dengan pengenceran ataupun pemekatan dari sampel adik-adik. Oke, itu mungkin untuk review kita hari ini. Nanti silakan didiskusikan SPE, LLE, kromatografi kolom, kertas nanti kita akan ada topiknya. Untuk SPE dan LLE nanti bisa kalian diskusikan lebih lanjut dengan teman-temannya. Jadi saya harap dari kuliah kita hari ini kalian bisa memahami capaian pembelajaran yang diinginkan dari mata kuliah ini, CPL-nya, CPMK-nya, kemudian kalian bisa mendapatkan prinsip dasar yang mendasari dari
metode pemisahan tersebut. Bagaimana nanti kalian memilih metode pemisahan yang sesuai, nanti kita pelajari lagi lebih detail di kuliah berikutnya. Itu mungkin sedikit pendahuluan dari saya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, adik-adik? Sebelum saya akhiri, karena habis ini kalian ada kuliah lagi ya, kalau nggak salah tadi. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Dari saya belum ada. Oke, baiklah. Jangan lupa, iya, nggak ada? Jangan lupa ditulis ininya ya, reviewnya sekalian absennya. Nama NIM, kemudian ringkasan materi untuk hari ini dan tanda tangan diupload di Google Form absennya. Kalau nggak ada lagi, Jeditya, bisa saya akhiri kuliahnya, Dek? Baik, Bu. Oke, terima kasih banyak atas partisipasi Dek dalam kuliah kita pada siang hari ini. Saya mohon izin, saya end meeting. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, Bu. Selamat siang.